Assalamualaikum. Yang sebelumnya kita udah bahas apa saja yang digerus oleh extended fasting dan autophagy. Bagi para penonton setia kanal ini mungkin terasa kayak biasa kali ya. Tapi tahu nggak, itu tuh sekedar awalan, punch-nya itu ada di sini. Yang nggak jeli mungkin nggak nyadar, tapi sebetulnya kelihatan kan ya, yang digerus itu penting semua untuk digerus. Sel-sel mati gitu ya, entah sel asing atau sel organik tubuh kita sendiri, itu memang mesti cepat didaur ulang kan ya. Ibarat rumah gitu ya, sampah banyak, pada busuk pula semua. Ada bangkai curut dan sebagainya, plus telek pitik pating telecek, ngeri kan ya. Terus sel-sel tua, senescent cell atau sel yang sudah tidak ori lagi, entah karena mutasi, entah karena ketempelan glukosa sehingga jadi lemah dan seterusnya, ini juga mesti segera rontok supaya tubuh kita bisa segera bikin sel-sel baru yang solid. Rumah kita gitu ya. Kalau temboknya jamuran, lumutan, besi-besinya karatan, kayu-kayunya lapuk, jadi sarang rayap, plafon juga mau rubuh, itu juga horor kan ya. Terus sel-sel yang hiperaktif, yang umumnya itu juga sumber penyakit, virus bakteri kayak, atau calon kanker. Itu emang mesti segera digerus juga. Rumah kita gitu ya. Gentayangan tuh coro, kecoa, sama tikus-tikus, tinggi, tumila, tungau. Semuanya aktif, kalau nggak segera dibasmi, ambiar semuanya. Nah, jadi bisa dibilang extended fasting dan autophagy itu adalah jurus wajib untuk kesehatan holistik. Kayak gitu tuh. Kalau kalian nggak pernah fasting, intermittent fasting aja nggak pernah, apalagi extended fasting, autophagy pasti nggak dapat. Itu tuh beneran astagfirullah, astagfirullah. Apalagi kalau kalian dokter atau nakes, malu dong ya sama profesi. Kalau kalian nggak pernah extended fasting, nggak pernah ngerasain autophagy. Itu tuh kayak ceritanya Cak Kodir yang jualan keris. Orang-orang pada nanya, Cak, ini keris biasa atau keris jimat nih? Cak Kodir pun sesumbar, asli bro, ini tuh keris jimat sakti. Ini bisa bikin pemiliknya kaya 7 turunan. Nah, terus kalau jimat sakti untuk bikin kaya kenapa dijual? Ya, kan saya kepepet bro. Saya butuh duit nih buat beli sembako sama bayar kontrakan rumah. Oh alah dir. Katanya kerisnya bisa bikin kaya 7 turunan. Tapi kok kamu sendiri kismin? Semua pun lalu ngeloyor pergi. Ini anu pak, mas, bro, saudara sekalian, jangan bubar dulu. Ini kan kerisnya untuk kaya 7 turunan. Tapi saya ini turunan ke-8, jadi ya wis angel ngono lho. Gubrak. Sampai mana ini tadi? Wong fasting autophagy kok menggok soal dagang keris. Intinya itu tadilah ya. Fasting dan autophagy itu suatu keharusan, jurus wajib untuk kita semua manusia dewasa. Kalau kita tidak lakukan, apa konsekuensinya? Maut itu. Bahaya maut, horor semua. Bukannya kami doain jelek sama kalian, tapi yuklah kita lihat satu-satu. Pertama nih, tubuh kalian jadi banyak sampahnya tadi. Rajin fasting aja, rutin dapat autophagy, di tubuh kalian pasti aja masih banyak sampahnya. Kalau kalian nggak pernah mengintensifkan upaya-upaya pembersihan sama sekali, ngeri itu urusannya, khususnya kalau dikombinasi dengan faktor U, yaitu umur atau usia, dan bukannya Uye dan Udin. Yang keduanya, banyak sampah itu bikin sel-sel andalan jadi lemah, apalagi dikombinasi lagi sama kebiasaan-kebiasaan buruk sekalian. Entah itu ngerokok, kecanduan minuman tertentu, keranjingan sosmed, gaming, begadangan, junk food. Boleh aja ditanya ke sekeliling, umur 50 tahun aja tuh ya. Yang kayak gitu tuh udah banyak yang loyo. Padahal ya, Pak D-nya Cak Kodir yang dagang keris tadi itu, umur 75 masih semangat menggebu-gebu, pengen cari istri muda. Yang ketiga, kemudian bahayanya lagi daya imun jadi melemah. Zaman sekarang penyakit 1001 loh ya. Apalagi kita ini tinggal di daerah tropis. Kalau daya imun melemah, ngeri itu bro. Berikutnya lagi, daya healing juga melemah. Sehat aja, itu kita selalu perlu ada kemampuan healing, repair, dan rejuvenation. Sebab tubuh kita ini bukannya tembok beton yang nggak perlu diapa-apain, bisa kokoh terus bertahun-tahun. Bahkan tembok beton itu aja, itu perlu perawatan dari waktu ke waktu kan ya. Masalah lain, itu saluran cerna dan gut microbiome jadi memburuk. Kesehatan saluran cerna dan konstelasi gut microbiome itu termasuk penjurunya penentu kesehatan holistik di bagian hulu. Kalau kondisinya memburuk, gangguannya pasti sambung menyambung. Yang lain lagi yang lebih ngeri, bisa menimbulkan potensi kanker. Berikutnya lagi potensi gangguan otak. Kemungkinan terganggunya itu jadi lebih tinggi, entah berupa gangguan saraf, pikun demensia, atau yang lebih ngeri lagi dari itu. Masalah lain lagi di pelemahan saluran darah, paru, jantung. Itu juga pasti lebih tinggi kemungkinannya untuk terjadi gangguan atau serangan. Hipertensi, stroke, semua yang ngeri-ngeri, itu awalnya dari gangguan degeneratif
Salah satu dari yang kita sebutin ini tadi, ada beberapa diantaranya bisa datang secara sekaligus berjamaah. Loh, kalau jamaah sholat masih soleh itu, tapi kalau jamaah penyakit ini medeni bocah. Bisa juga ada gangguan metabolisme bentuk lain. Kalau gangguannya di level hulu, nyamber kemana-mana, entah berupa insulin resistan, bisa nyamber ke diabetes, bisa menimbulkan 1001 komplikasi, bisa juga gangguan asam urat yang terus nyambung kemana-mana, ke liver, ke ginjal, dan serangkaiannya, atau dalam bentuk lainnya. Yang juga amat mengganggu itu gangguan otot, saraf kecepit, tulang, dan sendi. Bisa di bagian dengkul, pundak, punggung, boyok deyek-deyek, dan lain sebagainya. Masalah yang kemarin belum kita sebut itu masalah peradangan atau inflammation. Dengan jurus wajib itu tadi, fasting dan autofagi, inflammation ini lebih terkendali. Tubuh kita jadi nggak terlalu reaktif. Dikit-dikit meradang, dikit-dikit meradang. Meradang kok cuma dikit. Nah, itu tuh nggak bagus juga. Dan seterusnya, pendeknya, horor semua, ngeri semua urusannya kalau kita nggak pernah praktekin extended fasting dan autofagi. Berita buruk nih buat kita, kalau gangguan kesehatan itu terjadinya di hulu, nyambernya bisa kemana-mana dan susah disembuhin. Holistik, diobatin sononya, sininya gini. Dipencet di sini, melembung di sono, mecotot kabeh. Jadi serba salah. Di Amerika ada nih datanya, sumbernya dari NCO, National Council on Aging, tahun 2021. Jadi termasuk terkini. Fakta di situ disebutkan, para warga senior berusia 65 tahun ke atas di Amerika, 80%-nya, sekali lagi 80%, itu mengidap setidaknya salah satu dari 10 penyakit degeneratif ngeri. Terus, 68%-nya itu mengidapnya nggak cuma satu, tapi 2 atau lebih. Nah, top 10 penyakit degeneratif untuk dewasa di atas 65 tahun, silakan aja dicek sendiri. Ini top 10 penyakit nih, bukan tanggal lagu. Dan kalau kalian masih muda, jangan jumawa. Jangan dikira kalian pasti selamat. Umur 65 masih lama. No, jangan mikirnya kayak gitu. Karena ada data lain nih dari CDC Amerika, Center for Disease Control di sana, dari seluruh populasi dewasa, termasuk yang muda, itu kira-kiranya 60%-nya kena setidaknya satu penyakit kronis. Dan 40% itu kenanya nggak cuma satu, tapi 2 atau lebih. Loh, jadi yang masalah itu bukan cuma yang sepuh tok. Dan yang sehoror itu, di sekeliling silakan aja dilihat. Apakah handai tolan kalian jauh lebih sehat daripada gambaran di Amerika itu tadi? Kayaknya enggak juga kan ya. Yang kena serangan berat di usia kepala 4, itu bukan 1-2 orang loh, tapi 3. Maksudnya banyak gitu deh. Kalau yang kepala 5, itu nggak usah diomongin lagi. Oke deh, demi agar kita bisa lebih baik menjaga amanah kehidupan, menurut saya sih ya, kita mesti serius dan disiplin terkait kesehatan kita. Dan menurut para pakar terkini, salah satu jurus wajibnya untuk sehat secara holistik, ya kita mesti meraktekin extended fasting dan mendapatkan autofagi. Kalau dirasa sulit untuk sekali jebret yang kelas berat, ya praktekinnya tentu bisa bertahap. Dimulai boleh dibilang dari level 1 dulu. Kita mesti punya kesadaran diri, jangan makan melulu. Dulu guru kita ngajarin nyanyian, satu mulut saya tidak berhenti makan. Tapi itu ajaran guru TK untuk anak-anak kecil saja, kita udah pernah bahas. Kalau level 1 udah lulus, naiklah ke level 2. Kita mesti bisa praktekin intermittent fasting yang tipis-tipis seperti yang dulu pernah kita ulas. Dan pada saat Ramadan gitu ya, sebulan setiap tahun diseriusin lah untuk kesehatan holistik. Nah, kalau level 2-nya ini bisa, lanjutlah lagi ke level 3. Karena level inilah yang bisa memicu healing dan rejuvenation yang kenceng berupa autofagi atau reaktivasi stem cell. Caranya adalah dengan praktekin extended fasting atau prolonged fasting yang sudah berulang kali kita ulas. Level selanjutnya setelah itu, ya tentu kita mesti bisa praktekin jurus-jurus wajib yang lain. Gitu deh, terima kasih.